Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul laba rugi, laba ditahan, dan laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Nur Afni, yang kedua Riza Fahlevi Harahap, yang ketiga Ahmad Al-Ghazali, dan yang terakhir saya sendiri, Aulia Kari Akbar. Laporan laba rugi konsolidasi. Sebelum kita tahu laporan laba rugi konsolidasi, yang dimaksud dengan laporan laba rugi yaitu salah satu bagian dari laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang didapatkan dalam suatu periode akuntansi yang akan menjelaskan unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga bisa diketahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Sedangkan yang dimaksud dengan konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Nah, jadi laporan laba rugi konsolidasi yaitu laporan laba atau rugi ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Selanjutnya, tujuan membuat laporan laba rugi. Penting untuk dicatat bahwa ada beberapa jenis laporan pendapatan yang dibuat dengan alasan yang berbeda. Sebagai contoh, laporan akhir tahun yang disiapkan setiap tahun untuk pemegang saham dan calon investor. Laporan ini tidak memberikan banyak manfaat bagi manajemen yang sedang mencoba menjalankan rencana kerja tahun depan. Lain halnya laporan keuangan internal perusahaan yang disiapkan manajemen untuk memeriksa status operasi selama 1 tahun. Dan pada akhirnya, tujuan utama dari semua laporan laba rugi adalah untuk mengkomunikasikan profitabilitas atau keuntungan dan aktivitas bisnis perusahaan dengan pengguna akhir dan para pemangku kepentingan. Masing-masing pengguna akhir ini memiliki ikhtiar dan rencana tersendiri dalam mengolah laporan ini. Selanjutnya, laba yang ditahan konsolidasi. Laba ditahan atau retained earnings yaitu sebuah laba yang tidak dibagi. Seluruh laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak dibagikan oleh perusahaan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sedangkan konsolidasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Jadi, laba yang ditahan konsolidasi adalah laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Lanjut. Definisi laporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menjanjikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara pemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak atau cabangnya dalam satu satuan ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk perusahaan induk atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak cabang atau cabang perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seolah-olah entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Laporan keuangan konsolidasi di Indonesia mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 4 revisi tahun 2009 tentang laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. PSAK keempat ini diadopsi dari standar akuntansi internasional atau International Accountancy Standard
nomor 27 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tanggal 22 Desember 2009. PSA keempat yang terbit 22 Desember 2009 ini merupakan revisi dari PSA keempat tanggal 7 September tahun 1994. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rija Pahlevi. Neraca konsolidasi. Neraca yaitu laporan yang berisi harta utang pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Konsolidasi yaitu dua perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama yang berbeda. Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Neraca konsolidasi yaitu suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Hal ini diungkapkan oleh BEMS 2006 sebagai berikut. Menurut BEMS 2006, tujuan dari laporan laba rugi konsolidasi adalah untuk menyajikan laporan, terutama untuk kepentingan pemegang saham dan kreditur dari perusahaan induk. Hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan pada dasarnya seolah-olah kelompok itu satu perusahaan dengan satu atau lebih cabang atau divisi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau ekonomi entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Sifat-sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Pertama, laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Kedua, dalam menyusun neraca konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang, aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Pos-pos silang yang tidak mempunyai arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Ketiga, neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Kertas kerja konsolidasi. Hubungan induk dengan anak setelah tanggal akuisisi mewajibkan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi tersebut diperoleh dari kertas kerja konsolidasi sebagai alat untuk mengeliminasi akun-akun yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan. Antara lain, yang pertama, pendapatan dari anak dan laba yang dibagi. Kedua, alokasi laba hak-hak saham minoritas atau minority interest. Ketiga, saldo awal investasi dengan kekayaan anak per 1 Januari. Keempat, amortisasi selisih investasi. Kelima, hutang piutang sehubungan dengan dividen yang diumumkan. Di berikut ini adalah kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Guntur atau dalam ribuan rupiah. Terdiri atas keterangan PT Guntur, PT Heri, eliminasi debit kredit, laporan konsolidasi. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi yang terdiri atas penjualan, di mana PT Guntur 1.500.000, di PT Heri 3 juta, di eliminasi debit 3 juta, eliminasi kredit 3 juta, di laporan konsolidasi 3 juta. Pendapatan dari PT Heri, PT Guntur 390.000, di PT Heri kosong, eliminasi debit kosong, eliminasi kredit 390.000, laporan konsolidasi kosong.
HPP PT Guntur dikurang 690.000, di PT Heri dikurang 600.000, dieliminasi debit kosong, eliminasi kredit 280.000, di laporan konsolidasi 1.010.000. Di beban operasi PT Guntur dikurang 300.000, di PT Heri dikurang 200.000, dieliminasi debit 50.000, eliminasi kredit kosong, laporan konsolidasi dikurang 550.000. Laba hak minoritas PT Guntur kosong, PT Heri kosong, eliminasi debit 40.000, eliminasi kredit kosong, di laporan konsolidasi dikurang 40.000. Jadi laba bersihnya di PT Guntur 900.000, di PT Heri 200.000, di eliminasi debit kosong, eliminasi kredit kosong, di laporan konsolidasi 900.000. Yang kedua itu adalah laba ditahan. Laba ditahan tanggal 1 tahun 2018 di PT Guntur 2 juta, di PT Heri 1 juta, di eliminasi debit 1 juta, di eliminasi kredit kosong, di laporan konsolidasi 2 juta. Dividen dikurang PT Guntur dikurang 400.000, di PT Heri dikurang 100.000, di eliminasi debit kosong, eliminasi kredit 80.000, ditambah 20.000, di laporan konsolidasi dikurang 400.000. Laba ditahan tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 di PT Guntur 2.500.000, di PT Heri 1.100.000, di eliminasi debit kosong, eliminasi kredit kosong, di laporan konsolidasi 2 juta. 10 juta rupiah. Agio saham PT Guntur sebesar 2 juta rupiah, agio saham PT Heri sebesar 500.000 rupiah, eliminasi debit sebesar 500.000 rupiah, eliminasi kredit tidak ada, laporan konsolidasi agio saham sebesar 2 juta rupiah. Laba ditahan PT Guntur, laba ditahannya sebesar 2.500.000 rupiah, laba ditahan PT Heri 1.100.000 rupiah. Eliminasi debit kreditnya tidak ada, laporan konsolidasinya totalnya 2.500.000 rupiah. Hak minoritas PT Guntur tidak ada, hak minoritas PT Heri tidak ada, debit hak minoritas eliminasi debit tidak ada, namun di kredit ada sebesar 20.000 rupiah dan laporan konsolidasinya tidak ada. Kreditnya 1.300.000 ditambah 20.000 tadi kredit hak minoritas. Total laporan konsolidasinya ialah 1.320.000 rupiah. Total pasifa PT Guntur ialah 19 juta rupiah. Total pasifa PT Heri sebesar 9.350.000 rupiah. Eliminasi debit total pasifa sebesar 8.540.000 rupiah. Kredit sebesar 8.540.000 rupiah. Total laporan konsolidasi dari total pasifanya ialah 23.110.000. 1. Laporan laba rugi konsolidasi neraca konsolidasi per 31 Desember 2008. Penjualan sebesar 1.500.000, pendapatan dari PT Heri 390.000, HPP sebesar 690.000, beban operasi sebesar 300.000, laba bersih sebesar 900.000 rupiah. 2. Laporan laba ditahan konsolidasi PT Guntur dan anak perusahaan. Laporan laba rugi konsolidasi per 31 Desember 2008. Laba bersih sebesar 900.000 rupiah. Laba ditahan per tanggal 1 bulan 1 tahun 2008 sebesar 2 juta rupiah. Dividen sebesar 400.000 rupiah. Laba ditahan per tanggal 31 bulan 12 2008 sebesar 2.500.000 rupiah. 3. Adapun neraca konsolidasi ialah PT Guntur dan anak perusahaan. Neraca konsolidasi per 31 Desember 2008 kas sebesar 1.060.000 rupiah. Piutang dividen tidak ada. Piutang dagang sebesar 2.100.000 rupiah. Persediaan 3.650.000 rupiah, bangunan sebesar 7.510.000 rupiah, tanah sebesar 8.640.000 rupiah. Total aktifanya ialah sebesar 23.110.000 rupiah. Hutang dividen ialah sebesar 20.000 rupiah.
Utang pajak sebesar Rp270.000, hutang dagang sebesar Rp2 juta, hutang bank sebesar Rp5 juta, modal saham Rp10 juta, agio saham sebesar Rp2 juta, laba ditahan sebesar Rp2.500.000, total pasifa sebesar Rp23.110.000. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.